Kalau bisa dipersingkat mungkin dengan satu kalimat pertanyaan maksudnya. Kamu memang kepengen jatuh cinta atau cuman sekedar pengen punya pasangan? Nah, Ya nggak sih? itu yang betul, setuju. Apakah ini kalau di bahasa Inggris ya, are you looking to just be in love, or are you in love with the idea of having a relationship? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-22, episode pertama di bulan Juni. Udah Juni ya? Kok cepet ya? Berarti kita udah 5 bulan ngerjain ini. Yay! Is that a yay? That's a yay. That's a yay. That's a yay. Oke, jadi selama bulan Juni ini kami memilih tema relationship. Ahai! Ayo, siapa yang lagi cari pacar? Siapa yang lagi cari istri? Pasangan, istri, suami, pasangan lah ya pokoknya. Siapa lagi yang cari serap? Enggak ya? Kok serap? Jangan. Gak boleh itu ya. Jangan. Jadi intermezzo dikit biar agak hidup gitu kan. Jadi di bulan ini Aldi dan aku akan ngobrol seputar relationship dengan segala pernak-pernik, segala perintil-perintilnya. Dia berumbai-rumbai gitu. Iya lumayan. Jangan lupa, ya memang relationship itu kan banyak rumbainya ya. Kadang-kadang baru kelihatan setelah relationship dijalani. Betul? Nah, judul episode kali ini adalah checklist mencari si dia. Emang perlu checklist? Perlu. Tapi, nah ada tapinya. Sebelum kita bikin checklist, kita mesti ngebahas dulu kayaknya soal relationship-nya. Sebenarnya kenapa sih Anda teman-teman di sana pengen punya relationship? Kamu ya gimana kita menakar men-tackle ini? Ya, aku sih menyarankan dipahami dulu, do you guys really actually wanna be in a relationship dengan segala, mau bilang konsekuensi kok berat, tapi iya sih konsekuensi ya. Iya konsekuensi lah. Iya kan, Iyalah. konsekuensi kan, maksudnya apakah ada yang memutuskan untuk mau berada dalam atau tidak mau, itu kan balik ke, aku lupa berapa episode yang lalu, semua pilihan, semua keputusan itu kan harus didasarkan dengan informasi yang lengkap, ya nggak sih? Apalagi kalau mungkin sebelumnya sudah pernah berrelationship, sudah pernah memiliki ya benar. Mungkin sebelumnya sudah pernah memiliki relationship dan jadi sudah punya informasi. Oh, relationshipnya waktu itu kayak begini. Do you still want the same thing or? Iya, ini kan beda sikap, beda status ya. Iya. In a way, antara kamu yang lagi single sama kamu yang sudah sedang menjalani akan punya perspektif, I guess, yang berbeda. I mean approach perspektifnya yang berbeda, bukan perspektifnya sendiri sih. Kalau bisa dipersingkat mungkin dengan satu kalimat pertanyaan maksudnya. Kamu memang kepengen jatuh cinta atau cuman sekedar pengen punya pasangan? Nah, ya itu yang betul, setuju. Apakah ini kalau di bahasa Inggris ya, are you looking to just be in love, or are you in love with the idea of having a relationship? Dan kayak kalau mau punya pasangan pun juga pertanyaannya adalah buat apa? Ya makanya sebetulnya pengen punya pasangan atau pengen punya relationship itu buat apa sih? Dan kayaknya ini teman-teman sendiri nih yang bisa jawab nih. Kita nggak bisa bantuin jawab buat kalian. Harus anda semua yang mencari dari dalam. Tapi mungkin kita bisa bantu jabarin kali. Ya. Artinya nggak tahu ya, kalau aku sih ngelihatnya, well this is one thing I can say for sure, dan aku mungkin akan terdengar seperti aku smug atau mungkin orang akan bilang bohong gitu. But I never once dated anyone hanya karena aku kepengen pacaran. Siapa yang pernah pacaran sama orang cuman karena kepengen pacaran?
Aku nggak pernah Bagus. gitu, karena ya nggak tahu ya, mungkin kita bisa sharing sedikit lah relationship history kita masing-masing di sini. Aku pacaran pertama kali itu yang menurutku, yang aku ingat ya, kalau orang tua aku akan berpendapat lain, tapi kalau beda itu lah ya, beda kategori ya, iya, beda kriteria. Anyway. tapi soalnya aku kan pernah married. Ya, aku married sama teman TK kan. Dan waktu dari TK tuh aku juga sebenarnya udah dekat sama cewek, but I would not consider that pacaran. Iya, I don't think so. No, ya kan, gitu. So the thing yang emang benar-benar resmi terus yang kamu mau nggak jadi pacar aku kan ada. Kalau di Indonesia kan ada istilah tembak menembak kan. Kalau di luar negeri kan nggak ada. Ada nggak ya? I don't feel orang bule, orang barat tuh begitu. Orang Asia biasanya begitu. Kalau orang bule toto jadi aja kan gitu kayaknya. Iya, aku sih ingat pertama kali pacaran tuh SMA kelas 1. Either SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, somewhere in between, karena kayaknya SMP kelas 3. Gitu. Dan itu yang memang benar aku ingat, dan waktu itu aku pacaran sama anaknya karena aku dekat sama dia. Dulunya aku sering disuruh ikut lomba. Disuruh ikut lomba bahasa Inggris. Aku SMP-nya SMP negeri dulu di Bali. Disuruh ikut lomba bahasa Inggris. Nah si cewek ini dia serap. Jadi kalau misalnya ya backup. Jadi kalau misalnya aku sakit, backup Kak. Maaf. Jadi kalau misalnya aku sakit atau aku berhalangan hadir atau apa, yang ngambil gantiin tempatku dia. Ya otomatis kan akhirnya jadi latihan bareng apa segala macam gitu loh. Understudy lah ya. Iya. Tapi kan dibilang apakah waktu itu aku mencari pacar karena ya emang anaknya cakep sih. Cuman nggak terus kemudian ini gue pacarin akan ini cakep, nggak kepikiran begitu. Itu sih yang pertama kali aku gitu. Oh, kamu gimana? Dulu ceritanya aku punya sahabat cewek kami berdua baru lulus SMA, dia punya teman-teman cowok, terus lupa gara-gara apa, boleh nggak pada main sini gitu ke rumahku dulu. Mainlah geng-geng cowok ini. Ada satu cowok yang katanya lagi ngedeketin si sahabat aku ini. Dilalah yang minta nomor telepon aku temennya yang satu lagi. Singkat kata gayung bersambut, terus mulai sering nelpon. Dulu kan belum zaman handphone ya. Pacaran belum zaman handphone. Tebak sendiri umur saya berapa? Surat-suratan gitu nih. Sempet loh. Jadi kalau dia main ke rumah dia ninggalin notes gitu. Kirain pakai perangko. Enggak. Tukang pos gitu. Enggak. Masukin kotak pos. Enggak. Udah agak lewat sedikit ya di perbatasan lah ya. Kartu telepon koin. Ya, oke. Ya, sekitar itulah. Ya, begitu. Dulu yang namanya anak SMA nggak pernah pacaran seumur hidupnya, terus tiba-tiba, ini pacaran. Oke, like, ini ya. Jadi kayak blank, agak semi blank gitu. Itu SMA, SMP? Lulus SMA, masuk kuliah. Jadi literally perbatasan pembukaan pintu pergaulan dunia ya. Jadi kayak, what is this? Oke. Tapi itu yang tadi barusan kamu bilang kamu pacaran karena memang kepengen pacaran? Bukan. Lucunya bukan. Itu that's gara-gara itu setelah putus sama dia jadi kayak mau lagi dong. Apa yang pendorongnya itu apa? Pengen tahu aku. Ternyata seru ya punya pacar. Ada yang bisa digelayotin gitu ya. Ada yang bisa dimanja gitu kan, yang kayak biasa kan anak cewek tomboy gitu kan, adanya tomboy juga, di sekolah perempuan semua yang gak gaul gitu kan, pertama kali kuliah gitu yang kayak boys. Sekolah campur. Udah berapa kali kamu pacaran kalau bisa dihitung? I usually don't count, but at least 3 or 4. Like don't make me count it now. Kira-kira 3 atau 4 lah kira-kira. Yeah, I had about more or less the same, if not 5. Yeah. 5 or 6, I think. Not including you. Including you actually. Oh, okay. Yeah, 5 or 6. Tapi ya itu kan yang official. Ya. Itu yang official. Aku nggak pernah nganggap yang kalau misalnya kita lagi deket terus cuman deket tuh suka jalan bareng atau apa gitu tuh itu dibilang pacaran yang lastingnya cuman kayak seminggu 2 minggu. I don't consider anything below 3 bulan is a pacaran. It's not a pacaran, I think. Yeah. Apapun yang di bawah 3 bulan, like you need
a certain amount of time untuk terus kemudian bisa dibilang bahwa ya emang kita pacaran gitu 3 bulan dan lebih gitu. Dan kebetulan aku nggak pernah punya hubungan yang di bawah 6 bulan. Oke. Gitu. Alright. Nah, kita kembali ke kembali ke topik. What did you want out of a relationship? Ya, never actually thought about it waktu itu ya. Kalau waktu pacaran yang dulu banget, I never really thought about it gitu karena I guess it's a way yang dimana ya aku nggak yakin apakah ini ekspresi yang benar, bawah sadarnya kepengen menyayangi seseorang gitu karena it is a need kan. Kalau kita bongkar si Maslow itu kan ada kebutuhan safety, salah, relationship memang ada relationship gitu bahwa kedekatan, family, romantis apa segala macam tuh ada gitu. So di atas semuanya untuk orang secara umum, untuk manusia secara umum itu kan kepengen disayangi dan kepengen menyayangi. Like you do have love to give. Ya. Gitu. That part itu nggak boleh didinai karena memang ada. Kalau misalnya kamu kepengen banget dicintai, ya of course everyone wants that. Gitu. Tinggal masalahnya proporsinya mana yang lebih besar kan? Kamu lebih. Iya. Maybe it's not the right word. Lebih egois kah? Kepengen yang diri sendirinya banget dicintai. Lebih yang nerima atau yang ngasih gitu kan? Atau memang yang lebih giver gitu. Dan itu nggak ada benar salah sih sebenarnya. Itu depends on what kind of relationship works. If the other person is okay with kamu terus yang minta, kamu terus yang dikasih, then that's also fine. Kalau orangnya benar-benar nggak keberatan ya. And the other way around, sama. Akan sedikit skip ke topik berikutnya, tapi itu as long as kalian berdua okay dengan kondisinya, ya itu sebetulnya jadi salah satu kunci besar ya. Aku sih jujur pertama kali nyari sesuatu dari relationship ya waktu memang udah mulai berumur dalam konteks 20 ya 25 ke atas tuh udah mulai kepikir lah gitu kayak okay, you know what, dia itu kan 25 ke atas kan udah mulai teman-teman SMA itu udah pada lihat kiri kanan udah pada merit semua kan, udah pada mulai merit lah satu-satu. Udah mulai dapat undangannya bukan undangan ulang tahun lagi nih, undangan kondangan men. Gitu kan, dapat undangan tiba-tiba di ballroom mana, sedap. Gitu, di Hong Kong restoran apa di mana gitu kan. Terus kayak ya mulai mikir gitu kayak ya gue kok masih begini gitu. Nah itu baru mulai kayak oke, mau cari istri, bukan mau cari istri sih lebih banyak mau cari pasangan yang bisa diperistri sama laki ya. Ya akhirnya jadi mikir ya orang kayak apa sih yang apa ya, mungkin ini beda mungkin tiap orang ya, tapi kalau cara aku berpikir ya, orang kayak apa sih yang bisa tahan ngadepin aku istilahnya gitu. Iya bener, itu juga itu sih kalau aku actually itu juga kasus yang sama dengan aku, karena menurut beberapa pria yang sempat mencoba mendekati, katanya aku ketinggian. Kamu cuma 156. Makanya kan bingung, nggak ngerti apa sebetulnya yang membuat mereka seperti itu. Apakah I'm too difficult to catch up with, karena minatnya banyak, karena bisanya banyak, nggak ngerti. Tapi memang akhirnya dengan beberapa kali mengalami hubungan itu menyadari bahwa oke, ternyata yang ngimbangin cara otakku jalan, yang ngimbangin minatku yang sejibun ini, yang tadi kamu bilang, yang tahan ngadepin aku tuh nggak banyak. Jadi waktu itu teman aku ada yang bercanda, lo dan kalau punya laki adalah lo tapi versi cowok, karena cuma lu yang bisa memahami lu sendiri. Juga sih. Yeah, that's in a way iya. In a way. Yeah, in a way iya. Dan then that becomes my kita mulai ke topik selanjutnya. That becomes my deal maker / deal breaker, non-negotiable kita sebutnya ya. Tapi itu harusnya udah mulai kebaca loh dari awal. Kayak kita kan, especially untuk orang-orang ini, tapi ini exclusively untuk orang-orang yang pernah punya relationship lebih dari satu ya. Harusnya pattern itu udah mulai kelihatan gitu. Kayak I realize bahwa selama aku pacaran dulu, tidak ada satupun, atau lebih tepatnya semua orang, all these girls yang pernah aku pacarin,
itu semua bahasa Inggrisnya bagus. And then I realize kenapa aku tertarik sama orang yang seperti itu, karena aku sendiri my native language is English. Gitu kan, aku nggak bahasa Indonesia yang aku punya ini aku belajarnya dari sekolah, gitu, bukan belajar dari rumah, diberikan, diucapkan, diajak ngobrol sama ibu gitu, enggak. Gitu kan, jadi ya balik ke tadi si deal maker, deal breaker. Kalau aku sih lebih milih non-negotiable sih, aku bilang. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita nego istilahnya. Buat aku ya itu ada on top of my list gitu, bahwa anaknya mesti fasih bahasa Inggris. Karena kalau misalnya I get angry, get confused, get apa, terus aku mulai nyocos bahasa Inggris terus kemudian dia nggak ngerti, itu menjadi komunikasi satu arah ya. Iya, gimana caranya aku menyampaikan sesuatu. And sometimes I find it difficult to express myself in bahasa. Jadi kayak I'm going to instead find English words gitu seperti kan. Yang sedang terjadi. Seperti apa yang sedang terjadi sekarang seperti gitu. And I'm like, how am I supposed to? Gimana cara kita mau ngobrol dengan lancar gitu? Kalau tiap kali kita harus consciously mentranslate diri kita sendiri setiap kali sebelum ngomong. Iya, dan itu sebenarnya larinya balik lagi ke inti relationship sih, bahwa komunikasi itu nomor satu kan sebenarnya. Gitu. Tuh. Jadi ya itu non-negotiables teman-teman apa? Nah, itu mesti ada hal yang non-negotiables banget gitu ya. Dan ini aku pelajarin. Ada hal yang non-negotiables banget, ada hal yang awalnya non-negotiables tapi setelah dipikir-pikir lagi atau ditimbang lagi sama entah orangnya yang kita ukur itu, mungkin ada kualitas dia yang lebih penting daripada hal-hal non-negotiables ini. Yang non-negotiables ini bisa kita apa? Kayak aku contohnya. Iya, jadi turunkan prioritasnya. Iya, kayak aku contohnya, aku dulu sama sekali nggak mau punya pacar yang rokok. Terus dia ternyata sekarang ngebul gitu. Jadi kayak, but why did I be okay with it? Karena ya pada akhirnya aku sadar bahwa ya ngerokoknya dia itu udah lebih nggak penting daripada hal-hal yang dia bawa ke relationship kita. Bukan apa yang dia berikan ke aku, tapi apa yang dia bawa ke relationship ini gitu. Bahwa I think itu juga sih, bahwa mindsetnya nggak boleh yang kayak jadi kayak timbal balik terlalu transaksional banget juga nggak bisa gitu. Iya, karena kadang-kadang kan kalau sedang, sebagai yang pernah mengalami ya, yang sedang menginginkan relationship, biasanya nih gue pengennya orangnya A, B, C, D, E, F, G, checklistnya lengkap tuh. Satu, abis ini kita bahas. Satu, make sure checklist itu dibuat dengan alasan yang benar. Kedua, kalau kita pingin mendapatkan apa yang mau kita berikan ke relationship itu, what are you willing to give, kan gitu. Sama ada sih satu klise yang sering dikeluarin sama orang, yang orang ada yang bilang klise ya. Aku nggak tahu apakah ini benar klise atau enggak. Like, kamunya siap nggak sih untuk orang seperti itu? Oh, I agree with that. Gitu, bahwa I agree with kalau that. misalnya kayak, aku kepengen punya cowok yang gajinya, ini kita ngomongin meme ya, kita ngomongin meme ya, karena di sosmed banyak banget yang bikin konten kayak gini dulu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi mereka biasanya bikin kayak, aku kepengen punya cowok yang gajinya 50 juta deh gitu tiap bulan. Terus kayak, kamunya siap nggak untuk punya cowok gajinya 50 juta? Itu kalau misalnya dapet terus gaji 50 jutanya itu diapain gitu. Artinya aku terkaing-kaing dengernya. Duit itu kan bukan terus kemudian kamu punya 50 juta terus tiap bulan beli tas LV gitu kan. Enggak. Ya. Gitu. Like, what are you using that money for gitu. Dan sampai kamunya siap, ya ini nggak bakalan dapet. Kayak ini mirip dengan mencita-citakan ingin menjadi sesuatu nggak sih? Manifestasi. Siap nggak dengan lifestyle-nya? Manifestasi sebenarnya. Ya kan? Karena kalau let's say kita bukan ngomongin relationship tapi lagi ngomongin cita-cita. Ada orang bercita-cita pengen jadi astronot, atau kita yang agak ke bumi dikit deh, pengen jadi penyanyi tenar famous, atau nggak usah penyanyi tenar, pengen jadi influencer dengan sekian juta follower dan bla 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 bla. Tahu nggak itu saban hari kehidupannya si influencer itu kayak apa? Dia harus bikin konten tiap hari, dia harus ini, dia harus itu, entah bangun jam berapa, setiap saat dia bisa ngeluarin handphone.
Are you ready for that lifestyle? Sama dengan aku pengen punya, let's say, aku pengen punya cowok yang rapih, selalu wangi, bajunya necis, dandannya cakep. Wah, pokoknya dari kepala sampai kaki rapi, jali. Lah guanya gembel bentukannya, masa iya? Can I keep up? I don't think so. Nyerah. Lambaikan tangan ke kamera. Kalau memang siap, ya then shape up gitu maksudnya. Bukannya menafikan keinginan mau punya itu nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi asal melihat diri sendiri, kalau kalian siap, monggo silakan. Please do. Wish you all the best, honestly. Dan kadang pun juga hidup tuh melemparkan rezeki itu tanpa kita ini kan. Jadi misalnya tiba-tiba kayak aku, I can honestly say aku pernah pacaran sama bule, padahal aku nggak pernah kepikiran sekalipun mau pacaran sama bule ya. But I did for a year. Terus kayak aku nganggap itu sebagai sebuah blessing aja, karena ya it's one box yang aku tidak expect untuk scratch off gitu. Kayak ya kalau yang Indonesia pasti kalau ditanya pacaran sama bule gitu, mungkin kayak 60-70% akan bilang iya hanya karena mereka penasaran gitu ya. Aku mungkin cukup beruntung untuk dapat itu. And I'm like, ya memang tetap harus siap karena merekanya juga, you know, they're of a different culture kan. Ini yang dimaksud bahwa tadi kitanya juga mesti ada shape up gitu. There are certain things yang bahkan untuk aku pun yang bisa dibilang hidupnya, bukan hidupnya sih, growing upnya juga di lingkungan yang cukup internasional gitu ya. Considering bapak aku orang hotel dulu, ya ada hal-hal yang mesti aku adjust. Iya, mesti aku siapin gitu. Mesti aku rapiin, mesti aku get used to it, mesti aku apa ya istilahnya, mesti aku legowoin juga in a way. Oke. Apa tuh? Gitu. Kalau boleh tahu. Ya, you know, orang ya aku bukannya mau, aku khawatir aku kedengaran rasis kayak gini. Cuman I'll just say it up straight. Orang bule itu kan kadang suka nggak terlalu peduli sama cara berpakaian. Bali itu panas. Oke. Ya, Bali itu panas banget. Aku waktu pacaran sama dia, kita pacaran di Bali waktu aku masih di Bali. Bali itu panas banget, dan kalau untuk orang seperti dia yang mohon maaf lahir batin ya, badan dia tuh semok, curvy gitu ya. Dan dia pakai baju itu yang terbuka gitu. Yang istilahnya kalau direkam, ditaruh, dikasih sensor KPI itu nggak lolos lah istilahnya gitu. Iya, itu mesti dilegowoin. Karena aku nggak mungkin bilang sama dia, kamu ditutup dong apa segala macam gitu. Dia kan berargumen, but it's hot. Which is logical. Yeah, which is logical. Tapi di sisi lain juga aku sebenarnya nggak punya hak untuk memaksakan dia untuk menutup, karena aku bukan siapa-siapa. I'm only her boyfriend. You know what I mean? Beda cerita kalau mungkin akunya udah married sama dia or apa gitu. I might have certain power istilahnya untuk suggest sesuatu gitu. Dan kalau kayak sama orang bule, ya nggak seperti orang Indonesia yang bisa. Orang Indonesia itu kan kalau dikasih saran sama orang, mungkin edukasinya juga kali ya. Edukasinya adalah ya kita dengerin saran itu gitu. Orang bule itu bisa dengan mudah nggak, karena logik panas gitu. Ya itu kan mesti agak ya udah. Clash of culture aja. Clash of culture gitu. Ya begitu. Jadi, you know, baliknya lagi, apa sih yang kita cari dari relationship itu, gitu kan? Ya, itunya kayaknya yang mesti didefinisikan, bahwa bisa aja orang memang mencari pasangan, memang mencari seseorang yang a person to share with. At the end of the day, kalau ada keberhasilan kecil yang ya kita bisa sukses sendiri, tapi kan pengen ada aku abis ini loh, tadi presentasinya berhasil, tadi teman-teman happy, tadi apa gitu. And at the end of the day you want someone to share that with. I will say this, kita sebenarnya nggak harus kebetulan udah pengen nyari orang yang untuk apanya itu nggak.
the reasoning gitu untuk apanya tuh nggak mesti udah dapet gitu. Karena kayak aku ambil contohnya kayak waktu aku akhirnya sama kamu kan. Itu proses. Iya bukan maksudnya, tapi kan aku nggak terus kemudian pacaran sama kamu kan. Aku pikir aku mau married sama kamu, nggak. No. Awalnya tidak dari situ. Yeah, I know. Gitu. Jadi ya seiring proses terus ternyata ternyata nyambung, ternyata situasi dan kondisi, ternyata nyaman, udah jadi gitu. Tapi paling nggak sebelum, kalaupun kita nggak punya niatnya, artinya mau pacaran ini untuk apa, paling nggak di deal breaker sama non-negotiables-nya ini di checklist itu sudah ada dulu gitu. Supaya nggak kadung salah filter. Dan di sini mungkin kita mesti kasih contoh. Aku non-negotiables aku adalah yang nomor 1 tadi itu, dia harus bisa bahasa Inggris lancar. Yang nomor 2, dia bisa ngikutin aku kalau tiba-tiba aku jump topik, ya kan? Aku tuh kalau lagi ngobrol bisa tadi ngobrol apa terus twing, kalau berubah ganti topik, terus tiba-tiba cepet aja gitu, kayak. Bagusnya adalah kamu selalu bilang, iya. Ganti topik nih, ya oke. Karena kalau enggak gue bingung juga. Iya. Yang ketiga adalah aku gamer, jadi kayak kalau aku udah sama PS atau sama komputer, I'm doing my stuff. Leave him alone. Gitu. Dan aku nggak suka cewek yang naggy. Itu kan ceweknya, jangan gitu. No. Kayak I'm leaving you for your own stuff, man. Gitu kan. Lu lagi ngapain, gue nggak gangguin lo. Jadi please jangan gangguin gue kalau gue lagi ngapain sama whatever I'm doing gitu kan. Ya sebenarnya sesimpel itu. Knowing what you're okay and not okay with in a relationship. Paling nggak itu dulu. Pada akhirnya kalau untuk hal-hal yang aku bilang superficial ya gitu, kayak misalnya dia kerjanya apa, dia gajinya berapa, dia agamanya apa dan lain-lain, buat aku it's no big deal. Karena honestly speaking ya aku bukan orang yang mementingkan hal-hal seperti itu gitu kan. Pacar aku dulu ada yang orang Hindu, ada yang siang bule itu orang Katolik, I think. Ya no problem gitu. Tapi untuk orang yang mau menjadikan itu sebagai non-negotiable, ya monggo silahkan gitu. Istilahnya bahwa kalau misalnya mau cari pasangan dia harus seagama, seiman, rajin ibadah, apa segala macam, ya itu non-negotiables kamu. Iya. Nggak apa-apa. Monggo, silakan. Gitu. Dan kalau misalnya emang itu sama sekali tidak bisa dibantah, tidak bisa diganggu gugat, whatever, itu hak kamu juga. Paling tidak itu jadi kayak ada beban yang udah lepas duluan gitu loh. Ada filter yang udah oke, ini enggak, dah. Daripada berlama-lama untuk what if ternyata dia orangnya enggak. Iya, dan itu dilegokan guys. Dan itu mempersimpel proses kan sebenarnya. Asal kitanya juga teguh sama itu gitu. Kalau misalnya kita di belakang pas dapat seseorang yang dia ganteng, dia baik, dia ini, dia itu, tapi dia jangan you don't get to do that. Don't entertain jangan diladenin itu tapinya, karena kalau begitu diladenin all these non-negotiables akhirnya jadi nggak penting. Terus ngapain bikin non-negotiables dong? Iya, padahal itu kan ibaratnya kayak jangkarnya kita maunya seperti apa. Iya, filter pertama. Dan kalau misalnya terus kemudian si relationship ini sudah dijalani, mungkin sempat beberapa kali dengan beberapa orang yang berbeda juga, terus ternyata berasa bahwa non-negotiables-nya ini terlalu tinggi. Strict. Ya, terlalu ketat, terlalu strict, terlalu tinggi. Let's not use tinggi, let's use strict. Ya itu boleh, habis itu di adjust gitu. Karena ya setiap relationship itu pelajaran sebenarnya. Yes, definitely. Iya kan? Iya. Jadi yang aneh justru malah kayak kamu loncat dari relationship yang satu ke pas itu berakhir terus kamu loncat ke relationship yang lain yang baru. Terus kayak kalau kamu nggak belajar dari apa yang kamu alami kemarin, itu yang lebih aneh sih. Itu berulang lagi patternnya. Iya, itu lebih aneh. Break the pattern. Please break the pattern. Kalau misalnya ada sesuatu, ada relationship yang berakhir dengan beberapa hal yang sudah menjadi tanda-tanda bahaya, itu dijadiin alert ya guys. jangan diulang lagi please. Ya baliknya lagi kan ke kepengennya mau apa dari relationship itu. Ya. Sejelek-jeleknya aku nggak pernah mikirin
nggak pernah mikirin ini ujungnya relationship akan jadi apa, harapan aku apa gitu ya. Paling enggak pas kita nyemplung ke relationship itu, ya kita serius. Serius itu dalam artian gini, kalau misalnya emang di awal yang dicari adalah fling, Yes. serius lah fling. Serius fling. Gitu. Fling the beep out of it. Iya. Unless memang kamu punya alasan yang sangat bagus untuk merubah si fling itu menjadi sesuatu yang lebih real. Tapi, ini ada tapinya. Tapi kan ada sering gitu kan, bahwa fling sama satu orang, habis itu ternyata orangnya ini, orangnya nyaman apa segala macam. Tapi, sebelum kamu memutuskan untuk menjadikan fling itu sesuatu yang begitu serius, cocokin dulu nih sama negonya. Ya. Iya kan? Iya. Jangan hanya karena kamu bangun, kalau fling terus habis itu kamu bangun beberapa kali setiap pagi di sebelah dia, terus kayaknya kok enak lihat muka dia tiap pagi gitu ya. Terus kamu kepincut hanya karena ide bahwa kamu di setiap pagi bangun sama dia. Bayangin kalau dia lagi marah sama kamu gimana. Kalau dia pulang dengan hari yang lagi kusut gimana. Kalau kalian lagi kena kondisi finansial yang gak bagus gimana. Kalau perlu diobrolin. Harus sih. Ya, kalau perlu diobrolin. Harus diobrolin gak sih? Yang ya, kita kan maksudku bukan hanya kalau perlu. Harus. Ya nggak, maksudnya kalau perlu tuh dalam artian kalau misalnya emang kelihatan pengen banget ya diobrolin gitu. Kan ini contohnya masih fling. Oke. Maaf, gitu. Belum ganti konteks ya. Maaf. Belum. Ya, ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Suka tiba-tiba. Kali ini dia yang loncat. Kita berdua, nah kenapa kita lumayan nyambung ya karena itu. Karena otak kita suka tiba-tiba twing kesana, twing kesini. Dan kita twing balik ke laptop. Kenapa jadi tagline? Kita perlu ngeluarin ini mantra kita gak sih? Muka bisa. Mantra kamu itu mantra But kamu. It works. I've never thought of it that way. Tapi ya itu. Tapi make sense kan? Iya, monggo silakan diceritakan. Karena gara-gara tadi Aldi ngomong soal superficial things ya. Setelah menjalani hubungan dengan bapak ini sekian bulan awal, yang membuat aku akhirnya menyadari bahwa ini toh non-negotiable-nya. Jadi gini, muka bisa dipermak, duit bisa dicari, badan masih bisa dibentuk. Betul, saya turun sudah 10 kilo dari sejak saya pacaran sama dia. Nah, yang susah dicari itu kesamaan mindset. Nah, itu yang jadi non-negotiablesku. Kenapa saya jadi belibet? Coba dijabarkan non-negotiable semua apa aja. Non-negotiablesku adalah waktu itu bisa serius, bisa bercanda, santai. Tapi kalau udah kerja, ya kerja. Bisa diajak mikir bareng, bisa diajak bercanda bareng. Sebenarnya nggak banyak, tapi yang penting adalah ngimbangin aku, ngimbangin cara mikirku, bisa catch up sama otakku yang suka kadang-kadang lebih cepat dari mulutnya. Termasuk tadi otak pembicaraan yang tiba-tiba melebar A, B, C sampai Z. Dan yang penting adalah kalau aku udah punya interest, udah punya hobi, udah punya apa sejak lama, gak ngerecokin, gak ngatur. Which is, exactly sama kan? Kamu udah main PS, udah depan komputer, aku gak pernah ganggu. Aku kalau udah pasang musik di kuping terus nari-nari sendiri ngarang tarian, dia juga udah gak heran. It's just life. Exactly. And I think one more thing adalah be okay with my past, because I can't change it. Ya. Sorry. Ya, nggak ada. Kalau ya itu menurutku sih nggak ada ruang untuk jealousy atau kecemburuan di relationship yang sehat. Ya. Ya, nggak ada ruang buat itu. Kalau emang intinya gini, kalau orang emang mau selingkuh, mau curang, ya udah. Ya emang dia akan begitu. It's a pattern. Iya. Yeah. Not saying bahwa orang yang sudah selingkuh sekali terus habis itu dia nggak bisa berubah, nggak. Bahwa setiap orang akan selalu bisa berubah for whatever reason. Tapi maksudnya ya kalau misalnya emang dia sudah pernah serong sekali, ya memang dia pernah serong sudah. Gitu. Yeah, dan either kamu terima bahwa dia sudah pernah serong and then move on with your life, atau ya kamu nggak sama dia lagi. Udah, that's the only two
two possible conclusions. You're not supposed to terus kemudian hanya karena dia pernah serong sekali terus kamu dalam hati merasa kayak oh mungkin dia bisa gue benerin atau oh mungkin don't. Yeah, Like, don't try to fix the person. Maybe itu kesalahanku juga sih. I thought I can fix someone yang ternyata tidak, dan akhirnya aku capek sendiri, dan akhirnya I decided to end the relationship. Dan when that relationship ends, teman-teman dia yang kenal aku, they all come to me, I'm so glad you're not with him anymore. Dalam hati gue, dari kemarin ngapa ngomongnya? Mungkin ini kali yang perlu dijelasin kali ya, apa what are the things yang emang sebaiknya tidak gitu in a relationship. Kan tadi itu satu, bahwa kita tidak masuk ke hubungan itu untuk memperbaiki orang itu. Iya. Itu nomor satu gitu. Aku tambahin satu lagi, kita nggak masuk ke dalam hubungan karena kita kasihan sama mereka. Iya. Itu aku pernah. Yes, I mistook pity sama love. I've been there too. Ya, bukan terus kemudian sekarang akhirnya aku kalau misalnya dia nonton sekarang habis itu aku bilang aku nggak pernah sayang sama kamu, enggak. Akhirnya aku sayang sama anaknya. Cuman nggak dalam konteks bahwa ya aku sayang karena kualitas dia, tapi aku sayang karena aku ngerasa I can be her hero. Gitu. The Superman complex ya. Iya, which is a very bad way untuk relationship. I can be your hero, baby. No. If someone is constantly needing to be saved, aku mempertanyakan bagaimana orang itu merawat dirinya sendiri. Merawat dalam arti yang luas ya, maksudnya. Kayak, do I really need a hero? No. But gini, I don't need a hero, tapi diperlakukan heroik menyenangkan loh. I would say this. I would say this yang aku merasa kasihan itu kebetulan memang anaknya punya disease bawaan waktu itu yang menyulitkan dia untuk bisa beraktivitas secara normalnya seorang manusia yang berfungsi normal gitu ya istilahnya. Makanya terus kemudian karena dia terlihat begitu, what's the right word? Karena dia terlihat begitu rapuh in a way, ya begitu fragile gitu. Akhirnya jadi kayak, dan kebetulan anaknya juga anak baik gitu. Anaknya nggak anak yang gimana banget gitu. Dibilang manja ya sewajarnya cewek manja lah, gimana sih? Ya tapi itu akhirnya karena aku jadi sama dia karena awalnya aku pikir oh dia butuh bantuan, terus kemudian aku jadi deket terus kenal orangnya, terus kemudian jadi sayang, terus kemudian semakin tahu orangnya seperti apa. Karena kan kalau in a relationship biasanya kita akan cerita satu sama lain, oh kita masalah apa sih yang kita punya, kesulitan apa gitu. Karena the more I hear about her problems, the more I feel like oh you know what, I'm gonna help solve it for you, which actually nggak pernah bisa juga karena nggak ada kaitannya sama sekali sama who we are. So yeah, it's not nggak jalan kemana-mana relationshipnya. Akhirnya jadi kayak ya dibilang hancur sih enggak, but it just doesn't go anywhere. Yeah, it just doesn't go anywhere. Jadi caretaker nggak sih, Bang? Ujungnya ya. Oke. Ujungnya ya, bukan tanpa rasa dendam apa sama sekali, iya, tapi jadi kayak caretaker. Which gitu. is on some relationships it works, on some it doesn't. Ya. Can I put it that way? Ya, bisa. Ya. Bisa. Intinya adalah if you are going into a relationship, pastiin dulu bahwa kamu sayang orangnya karena kualitas orangnya, bukan karena emang dia perlu bantuan atau memang dia memiliki kesulitan atau apa. Karena kalau misalnya di masking itu kan it's a matter of perception kan, urusan persepsi aja gitu, bahwa kamu memang mau pacaran atau punya hubungan sama orang ini karena dengan kesulitan yang dia alami, karena kamu ingin membantu memudahkan hidup dia, atau karena kamunya yang kepengen jadi pahlawan. Iya. Ngerti nggak maksudnya? The why-nya ya. Ya. Kalau kita memang niatnya mau bikin dia jadi lebih oke, then that's fine, gitu kan. Tapi itu kan berarti bahwa it doesn't matter lo jadi pahlawannya atau enggak. Yang penting hidupnya dia nyaman. Gitu. Yeah.
Tapi kalau dalam hatinya kita juga masih harus gue yang ini, harus gue yang itu, harus gue apa yang ini. Masih nyari validasi nggak sih? Ya, To at some a certain extent, ya. point di satu titik tertentu kamu akan ngerasa kayak I've done so many things buat ini anak. Kok gue nggak ada validasinya? Kok gue nya nggak ada, bukan nggak ada validasinya. Kok gue nggak dapat apa-apa? Right. Ya. Gitu. Dan di situ mulai goyah. Iya. Gitu. Karena kan love is a give and take kan. Gak bisa terus habis itu kita terus yang ngasih. Yeah. Let's talk about that though. Love. Bukannya itu buat topik berikutnya ya? Iya. Bentar. Nyantek dulu. Iya. Oh iya deng. Iya maaf. Gak boleh di sini. Nanti keburu habis topiknya. Jadi. Paling nggak kita ngomongin gini deh. Apa sih yang mau kita kasih dari relationship itu? Ya. Gitu. Kalau kita berada. Oke. Setelah kita mengetahui kita pengen apa dari relationship, sekarang kita mesti mengetahui juga minimal udah punya checklist juga. Oke, kalau gue akan berada dalam sebuah hubungan, apa yang akan gue berikan, garis miring, lakukan. Wait, kalau misalnya kamu gak keberatan, aku mau balik ke satu poin. Boleh. Tadi ngomongin non-negotiables. Pernah gak kamu punya kategori hal yang dipertimbangkan itu dari sisi fisik? Karena aku cuma ngebayangin aja kayak kalau misalnya orang dengerin podcast ini terus dia bilang, aku kepengen orangnya yang tingginya di atas, gitu kan. Kalau di orang gue kan I want somebody 6 feet or higher or taller gitu kan, kayak. Aku nggak pernah sentiin ya. Atau misalnya aku pengen yang yang berbulu gitu. Istilahnya kan begitu. Oh, lucunya adalah all of my past relationships nggak pernah ada yang berkumis. I never thought I would date or marry someone with a mustache, but hey, it became not a non-negotiable. Ya, ini nggak bisa nih tumbuh sendiri gimana? Ya tapi kan bisa, paling nggak bisa dicukur lah ya, nggak yang. Ini kan bisa dicukur kan? Kasih loh. Kalau soal fisik itu facial hair, no body hair please, ya, which is thank goodness. Tinggi badan jujur kalau kalau mau flashback tinggi badannya aneka ragam. Intinya nggak ada yang lebih tinggi dari aku lah udah. Enggak sih, tapi paling enggak mungkin karena aku kecil ya, so most of the men anyway, regardless do I date them or not, are taller than me, jadi it's okay. Mungkin kalau aku tingginya 170, nah mungkin tapi ya I might consider putting height as one of my checklist. But nah, tapi yang aku penasaran akhirnya apa yang terjadi dengan non-ego itu? Ya, itu non-ego atau hanya sekedar ya kalau bisa gitu? More like ya kalau bisa sih, not exactly a non-ego. Karena aku kenal orang emang benar-benar nggak mau ngelirik lawan jenis pasangan, calon pasangan yang memang tidak masuk ke itu gitu. More like half non-nego yang kayak good to have. You know what I mean? Kayak kalau dapat ini ada sekian A, B, C misalnya non-negotiable. Non-negotiable jangan banyak-banyak ya guys, by the way. 3 aja cukup. jangan banyak-banyak. And then A, B, C, D, E, F-nya masih yang ya oke lah kalau boleh, kalau bisa ada, kalau enggak apa-apa gitu. Ya kayak habis belanja bulanan di Makro gitu. Bonnya belanja bulanan di Carrefour gitu kan, bonnya panjang. Jangan. Gak kelar-kelar nanti. Tapi paling enggak menurutku sih yang penting ya itu, bahwa seiring dengan beberapa kali mengalami relationship kan kriteria pasangannya semakin lama semakin terrefine kan. Dan kadang-kadang ada yang tadinya non-negotiable jadi salah. Ada yang tadinya bukan non-negotiable sama sekali, it becomes a non-negotiable. Seperti baru kelihatan karena apalagi tadi ngomongin soal kesamaan mindset ya, dengan otak yang suka mencar kesana kemari ganti topik segitu cepatnya dan dalam satu kalimat bisa ngomong dalam 2 bahasa gonta-ganti. Itu kalau pasangan ngomong yang nggak keep up capek loh. Jujur kayak oh my god, gue yang mesti slow down ngomong dan otak, which is nggak bisa. Aku pernah dulu deket sama cewek cakep sih. Jujur aku harus akuin dia cakep.
Tapi terus kemudian dia nyoba ngomong ya, bukan ngobrol sih, ngomong pakai bahasa Inggrisnya belepotan, amit-amit ya. Mohon maaf. Ya langsung. Mohon Kamu maaf. boleh punya badan sama muka seperti supermodel, enggak, makasih. Iya. Kayak itu efeknya non-negotiable sih, itu bahwa harus ke satu titik yang dimana pokoknya lu punya kualitas sebagus apapun, kalau ini enggak ada, ya enggak. Gitu. Stay friends, but not although actually closer. Aku akhirnya nggak stay friends karena aku juga udah nggak tahu dia di mana. But ya. Tapi maksudnya kan bukan berarti terus dijauhi ya, tapi paling nggak nih ngomonginnya relationship pasangan nih, yang semoga cita-citanya kan mencari pasangan berlanjut ke hubungan suami istri, betul? Semoga. Oke. Anyway, apa tadi? Yang willing to give into the relationship? Iya. Bentar, balikin dulu. Memberikan sesuatu. Ya. Oke. Menghadapi sih. Approaching a relationship itu kan juga harus dilihat bukan hanya apa sih yang kita mau dari si calon pasangan ini, tapi mesti bisa visualisasi juga. Nanti kalau sudah punya pasangan, what am I willing to do? How far am I willing to go? Seberapa jauh aku mau ngasih dan kapan aku mau stop, your turn. Yeah. Karena harus meet halfway dong. Nggak bisa satu orang ngasih terus-terusan, kalau nggak dia kapan refillnya. Coba to this extent mungkin kita mesti kasih contoh apa hal sekarang yang kamu pikir-pikir lagi, apa hal yang terbesar yang pernah kamu kasih sama orang? Minjemin duit tapi jadi terus-terusan. Boleh tanya kira-kira totalnya? Totalnya nggak banyak, nggak sampai 6 digit, tapi jumlah yang kecil tapi terus-terusan. Itu lama-lama jadi mikir kan, kayak really? Maksudnya dan nggak ada progres gitu loh dari pihak yang satu lagi. Jadi lama-lama draw the line, cukup sekian, mohon maaf. Jadi gue kayak jadi ATM lama-lama, tapi dari hubungannya sendiri tuh jadi nggak ada hubungannya, yang juga nggak kemana-mana. Ya, trying to imagine nanti berrelationship dengan beliau yang semuanya harus dari saya kan agak repot ya. Jadi mendingan daripada ya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ya aku sih, kalau aku rasanya ya selain yang itu sih, bahwa basically akhirnya jadi caretaker si anak ini for give or take about 2 years, 2 tahun, 2 tahun apa hampir 2,5, hampir 3 tahun lah pokoknya. Lumayan loh itu. Ya, which is actually juga aku nggak nyesel sih, karena si bapaknya akhirnya ngomong sama aku, terima kasih ya kamu sudah jagain anak saya, which is I feel like it's a big thing gitu, karena yang paling nggak diapresiasi lah istilahnya gitu. Dan aku yakin bapaknya juga merasa ada comfort, anakku ada yang jagain. Iya, gitu kan. Tetapi kan waktu itu konteksnya karena dia begitu immobile gitu ya, maksudnya kalau bahasa Inggrisnya immobile gitu lah, nggak tahu bahasa Indonesianya. Dan dia susah deh dia mau bergerak ke sana kemari karena kondisinya dia. Akhirnya kuliahku juga keganggu karena kan waktu itu pacaran sama dia waktu aku kuliah di Belanda gitu. Dan dia tuh suka ada momen-momen yang dimana dia flare up aja gitu, yang kondisinya tiba-tiba ngedrop gitu, terus habis itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, yang akhirnya bahkan untuk makan, minum, sama bangun dari tempat tidur pun nggak bisa. Harus gitu, dibantu. Ya, effectively aku jadinya kuliahku sendiri pun berantakan gitu. Makanya ya itu dan that explain kalau misalnya ada yang dengerin kemana atau ngomongin edukasi, kenapa aku gonta-ganti jurusan 2-3 kali, itu ya setengahnya juga karena itu gitu. Tapi ya sudah, aku nggak nyesel gitu. Maksudnya nggak nyesel dalam artian coba waktu itu apa segala macam. No, because I kept her alive in a way. Ya kan. You kept her moving at least. Yeah, I know she's still around. Meskipun aku udah nggak ngobrol sama dia, I know she's still around. I know she's still doing her best. Cuman paling nggak waktu itu aku ngerasa bahwa ya udah, aku ngebantuin dia tetap survive gitulah in a way. Gitu. Dan itu aku rasa yang paling besar. Not saying bahwa aku nggak akan pernah melakukan itu lagi untuk orang siapapun, nggak, karena pada akhirnya aku pun married gitu kan. And once you're already thinking about marriage, itu ya,
Pada saat kita udah mulai mikir bahwa oh ini kita bakalan menikah, then that's the one yang kalau misalnya kamu bisa kasih semuanya, kamu kasih semuanya, tapi sisain 10% buat kamu. Kalau buatku ya, jangan lupa merefill diri sendiri. Karena kalau kita bayangin kita teko, kita nuang mulu buat orang, kita nggak ngisi, terus apa yang mau dituang? Ya sama, makanya kenapa aku bilang sisain 10% sendiri itu, karena untuk menuang teko pun kamu butuh 10% kamu itu. Kalau misalnya kamu memberikan, kalau orang bilang katanya, ya kamu kan harus memberikan seluruh jiwamu kepada, ya itu benar in a way, tapi bukan berarti terus kamu kemudian berhenti caring sama dirimu sendiri. Gitu, kayak kalau misalnya kamu bisa kasih, ya kamu berikan sebisa yang kamu mampu. Misalnya ya kalau misalnya dia tiba-tiba minta duit gitu ya, kalau ada aku bisa kasih, ya aku kasih gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada, ya harus bilang jujur bahwa emang nggak ada gitu. Dan kalau misalnya pasangan kamu, artinya vibe relationship-nya ya, kalau menurut aku nyebutnya vibe relationship gitu. Vibe relationship-nya itu bagus. Instead of dia komplain, dia akan bilang, oke, jadi kita cari uang dari mana? Iya. Begitu. Jadi karena instead of ngedorong kita balik, dia akan mencari oke, solusinya apa nih yang bisa kita berdua lakukan? Apa yang bisa aku bantu untuk kamu cari uang kalau dari konteks cewek ke cowok ya? Ya gitu. Ya itu kenapa memutuskan untuk mengakhiri yang itu, karena sudah aku bantu, sudah dikasih saran, udah tak bantu bikinin kartu nama bahkan waktu itu supaya dia bisa berjualan lah istilahnya. Nggak denger kabar kemajuan apa-apa. Jadi dan ya itu, jadi relationship-nya jadi meh. Iya, dan aku di sini berani bilang itu kan urusan duitnya gitu. Kalau urusan fisik aku pernah. Aku jalan waktu itu jam 11 siang di Bali. Jalan dari rumahku waktu itu. Karena aku nggak punya duit banyak waktu itu, aku kan pro bono waktu itu, anak-anak sosial ya, anak LSM gitu. Aku mau ngedate sama dia, aku mesti jalan dulu ke rumahnya, karena itulah wajarnya gitu ya. Aku nggak mungkin minta dia yang jemput aku, gitu. Ya aku jalan ke rumah dia, dari rumah aku ke rumah dia itu sekitar 15 kilo, jalan kaki. Lumayan. Itu jam 11 siang, aku nyampe di sana sekitar jam 12:30 lah. Lodoh nggak kamu? Ya panas. Tapi istilahnya itu maksudnya kalau mau dibelain pasti gitu. Ya itu juga kalau kamu udah mulai ngerasa kamu mau bela-belain buat dia, boleh. Tapi waspada juga apakah dia mau bela-belain buat kamu. Iya, dan aku mungkin let's jadi agak transactional di sini, but that's the way it goes. Betul. Tapi let's end this with something. Kayak kalau misalnya kita memang udah kayak tadi gitu ya, kita bersedia mau jalan jauh gitu buat dia, atau kita bersedia untuk whatever yang begitu, yang ada unsur sufferingnya lah, ada unsur menderitanya sedikit gitu ya istilahnya gitu. Kalau misalnya pada saat itu dia tidak reciprocate, membalas sesuai harapanmu, kalau menurutku sih, kamu tanya sekali aja, abis itu nggak usah di-mention lagi. Ya. Udah, hanya untuk sekedar kok kamu nggak begitu sih sama aku. Misalnya dia jawab, udah selesai. Jangan dikulik lagi, karena itu udah cukup sebenarnya untuk ngasih tahu kamu, oh dia sama kita seperti apa. Ya. Are they really into you? Ya, karena kalau dikulik lagi yang ada nanti kalian jadi berantem apa segala macam. La. Baiklah, sekian dulu. Cukup. Preview minggu depan apa nih? Preview minggu depan kita buka contekan ntar ya. Ada yakin itu cinta. Kita ngomongin apa nih? Oh. Kita ngomongin bagasi ya. Minggu depan. Baggage. Kita ngomongin bagasi. Minggu depannya lagi, jangan dulu. Jangan. Stop. Kita ngomongin bagasi, kita ngomongin kenapa kamu merasa cinta sama seseorang. Yakin itu cinta. Yakin kalau itu cinta. Suaranya langsung lain gitu, suara MC. Dan kita akan ngebahas lebih dalam lagi mengenai apa sih sebenarnya yang kita butuhin atau kita perluin dari relationship gitu kan. Yap.
Oke. Episode kali ini sekian dulu. Semoga teman-teman yang mungkin sedang bikin checklist, boleh banget loh kalau mau direview checklistnya ya. Asal dilakukan dengan alasan yang tepat dan semoga menghadapi relationship apapun dengan alasan yang tepat juga. Betul? Betul. Betul banget. Oke guys, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Supaya nggak ketinggalan episode berikutnya atau pengen dengerin atau pengen nonton episode-episode yang lalu, jangan lupa follow podcast Temukan Dirimu Bersama Kokona di Spotify atau subscribe, like, komen, apalagi. Udah ya? Emang cuma itu sih. Itu aja. Yang nonton di YouTube, you know the drill lah. Subscribe, like, comment, all that good stuff. Kalau pengen di-share juga boleh, karena semakin banyak yang nonton, semakin bagus, semakin banyak gunanya juga buat orang-orang kan. Buat kita juga actually. Dan kalau pengen tahu lebih banyak update, lebih banyak tips, lebih banyak update kelas, kita mau ada kelas-kelas online masih ada di bulan ini? Ya, bulan Juni ya, harusnya sih ada. Tapi tergantung schedule ya, kita juga udah mulai sibuk nih. Nantikan jadwalnya. Paling tidak Kokona akan selalu mengeluarkan konten-konten tips tentang seputar relationship mungkin, self-development, semuanya ada di Instagram @kokona.id. Kalau ada komentar, mau saran atau mau curhat sama kita, especially karena topiknya kali ini mengenai relationship, boleh, monggo silahkan langsung aja. Kita boleh di DM langsung di Instagram yang barusan. Boleh di komentar? Atau di komentar. Atau kalau mau di WA ke nomor 0877 8982 2999. Atau mungkin mau ngajak collab, boleh di email langsung ke admin@kokona.id. Nanti kita balas di hari sama jam kerja. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.